Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 12 Sijunjung beserta wakil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 12 Sijunjung. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pemuka Masyarakat Kecamatan Lubuk Taro. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 12 Sijunjung. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Murid SMP Negeri 12 Sijunjung. Seterusnya anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9 yang hadir pada hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan pada hari ini. Tak bosan-bosannya, marilah kita haturkan sholawat kepada junjungan kita, pemimpin umat Islam sedunia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam berilmu pengetahuan, pembelajaran abad 21 4.0 yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kegiatan kami, yaitu aksi nyata 3.2, pemetaan dan pemanfaatan aset sekolah, yang mana di SMP Negeri 12 Sijunjung kami berdua sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, yaitu saya Rika Wahyuni MPD dan Ibu Siska Eka Putri MPD. Pada hari ini kita akan melakukan pemetaan 7 aset yang ada di sekolah kita. Baiklah, sebelum kita lanjut, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Selanjutnya kita minta sambutan dari Kepala SMP Negeri 12 Sijunjung yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 12 Sijunjung kepada Ibu Agri Revika SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 12 Sijunjung, Bapak Puspayuda SP. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pemuka Masyarakat kita Kecamatan Lubuk Taro, Bapak FPRD SPD. Selanjutnya Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SMP Negeri 12 Sijunjung, wali murid yang telah berkesempatan hadir, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah sampai kembali ke SMP 12 Sijunjung yang kita cintai ini dan menghadiri kegiatan aksi nyata 3.2 dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Rika Wahyuni dan Ibu Siska Eka Putri. Selanjutnya tidak lupa selawat beserta salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk tujuan acara kita pada kali ini yaitu untuk mencari kekuatan atau aset yang ada di sekolah kita, yang nantinya bisa kita jadikan modal untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Jadi kami mengharapkan kita semua bersama-sama dengan bimbingan dari calon guru penggerak kita, mari kita sama-sama melaksanakan acara ini. Semoga nanti bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Adli Revika. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Siska Eka Putri MPD terkait 7 aset yang ada yang akan kita jadikan kekuatan di sekolah ini. Baik, kepada Ibu Siska Eka Putri MPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Penghormatan kami tumpahkan ke pembuka protokol tadi. Kita masuk kepada diskusi kita kali ini adalah tentang pemetaan dan pemanfaatan aset sekolah di SMP Negeri 12 Cibitung. Tujuan kegiatan pada hari ini adalah CDP mampu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama Bapak Komite, pengurus PMK masyarakat, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta wali murid serta siswa kita apa aset yang dimiliki oleh sekolah. Dan sebelum membahas tentang aset, sedikit kami akan membahas tentang ekosistem pendidikan, di mana sekolah itu adalah sebuah interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ini di pelajaran IPA ada yang ini. Ya, kalau pada biotik ini adalah yang unsur-unsur yang hidup, di mana itu mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, lengkap, pokoknya unsur yang hidup. Kemudian abiotik ini adalah unsur yang tidak hidup, mulai dari keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Berarti ada dua, ada abiotik dan biotiknya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke pemetaan aset. Sebelumnya, menurut Grant, kecenderungan cara pandang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada berbasis kekuatan, sebelumnya kalau kita mengadakan suatu kegiatan atau apapun suatu masalah, kita lebih cenderung untuk melihat kekurangan. Ya Bu El, masih ingat Bapak Ibu ketika kita rapat di kelas 92, waktu itu kami mengutarakan untuk bagaimana kelas sekolah kita, anak kita belajar tentang Canva. Masih ingat kan Bapak Ibu? Yang muncul pertama dari kita itu bukan kekuatan apa yang kita miliki, tetapi kita lebih cenderung untuk mengatakan tidak semua siswa kita punya HP. Kemudian kita cenderung lagi mempermasalahkannya, paket internetnya bagaimana. Lebih utama kita mengemukakan kekurangan-kekurangan yang ada, bukan apa aset atau kekuatan yang kita miliki. Oke Bapak Ibu, kalau kita berbasis kekurangan, melihat segala sesuatu itu berdasarkan kekurangan kita, otomatis kita hanya fokus pada masalah kita. Kemudian kita hanya mengidentifikasi kekurangan, ini tidak ada, itu tidak ada. Hanya kekurangan yang kita otomatis tidak akan jalan kegiatan pun. Walaupun jalan tidak akan maksimal karena hanya kita utamakan kekurangannya, walaupun nanti kita cari solusinya. Sementara pada berbasis kekuatan, kita pada fokus pada aset dan kekuatan kita, yang mana hari ini kita akan bahas satu persatu aset apa yang kita miliki. Untuk pendekatan aset ini, kita pakai pendekatan MBCD, di mana Expected Community Development, di mana ini mengembangkan tentang aset apa yang kita miliki di sekolah. Oke, 7 aset ini adalah merupakan sumber daya kita. Apabila kita kelola dengan tepat, insya Allah akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita.
Oke Bapak Ibu, 7 aset yang akan kita bahas. Pertama ini adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga fisik, yang keempat modal politik, yang kelima adalah modal lingkungan atau alam, yang keenam adalah modal agama dan budaya, selanjutnya terakhir adalah modal finansial. Kita akan bahas yang pertama, modal manusia. Kami akan memaparkan 7 aset ini, yang mana saya sendiri akan memaparkan 3 aset, selanjutnya nanti Bu Rika akan memaparkan 4 asetnya. Tetapi setelah dipaparkan, kami berharap kepada Bapak Ibu memunculkan kira-kira masing-masing aset ini apa yang kita miliki. Kita identifikasi satu persatu. Kita mulai dari modal manusia. Modal manusia ini kita lihat dari pertama, bisa dari kekuatan kita sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, inventaris dari pengetahuan atau kecerdasan atau keterampilan yang kita miliki. Berarti intinya kalau dari manusia, dari kepala sekolah yang kita lihat, dari guru atau pendidik, dari tenaga kependidikan, dari siswa, dari komite, dari masyarakat. Berarti seluruh modal manusia yang biotik tadi kita lihat satu persatu, kita pilih. Oke, lanjut kita. Yang kedua adalah modal sosial. Ini udah biasa, berarti hubungan kita, bagaimana hubungan dengan di dalam sekolah dan bagaimana hubungannya dengan komite. Terus kita lagi, kalau pemetaan aset lebih mengutamakan tentang kebaikan apa yang kita miliki atau keunggulan apa, tolong menghilangkan kekurangan yang ada. Yang ketiga berarti adalah modal fisik. Fisik di sini adalah dilihat mulai dari bagaimana bangunan kita, alat dan sarana apa yang kita miliki, itu yang akan kita gali bersama-sama nantinya yang merupakan modal fisik kita. Berarti 3 modal ini yang akan disampaikan, yang 4-nya nanti disampaikan oleh kita, dan kita akan melaksanakan diskusi per modal masing-masingnya. Oke Bu Rika, cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siska tadi bahwa kita punya 7 aset. Jadi memang kekuatan yang kita lihat bukan kelemahan. Kita lanjutkan modal yang keempat. Tadi kan sudah sampai modal fisik. Yang keempat adalah modal politik. Modal politik di sini adalah salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa hubungan baik, hubungan atau politik yang ada di lingkungan kita, di kecamatan kita ini khususnya Lubuk Taro, bisa menjadi sesuatu kekuatan untuk kita. Misalnya anggota DPRD yang salah satu dari kecamatan Lubuk Taro itu menjadi modal sekolah kita, karena nanti kan anggota DPRD itu bisa membawa bantuannya untuk sekolah, untuk pengembangan sekolah kita, itu sebagai contohnya. Kemudian yang kelima adalah modal lingkungan. Lingkungan di sini adalah bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup, di mana modal lingkungan ini bisa dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Berarti ini adalah pemberdayaan atau sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau di sekolah kita bisa lihat apa yang kira-kira yang bisa kita jadikan modal, seperti sawit atau menanamkan hutan kosong yang kita manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, itu bisa dijadikan salah satu modal lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah modal agama. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik, di mana
modal sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi perilaku atau amalan. Di sini modal agama ini bisa dimulai dari lingkungan sekitar siswa kita yang membawanya ke sekolah. Jadi ada dampak agama di luar dan pengaruhnya ke sekolah kita. Jadi misalnya nanti ada suatu kebijakan di sebuah nagari atau sebuah jorong nanti bahwa siswanya anak di bawah usia SMP itu harus mengaji ke surau. Itu akan membawa dampak ke sekolah kita. Apa dampaknya? Berarti siswa kita nanti semuanya rata-rata pandai mengaji. Itu dampak yang ada untuk kita. Jadi modal agama itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah modal finansial. Modal finansial ini adalah menjadi salah satu aset dan ini memang kita butuhkan, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi modal finansial ini bisa dari pemerintah, bisa mandiri, bisa dari orang tua murid juga. Itu menjadi modal finansial kita. Jadi seperti kita di sekolah kan tidak hanya dari bos, tapi banyak lagi modal finansial yang kita peroleh. Nah, jadi itulah 7 modal atau aset kekuatan yang ada di sekolah. Yang ini menjadi sumber kekuatan kita dan pada hari ini mungkin kita akan melakukan diskusi untuk pemetaan kekuatan kita dari 7 aset tersebut. Nah, jadi begitu. Ada pertanyaan kira-kira dari Bapak dan Ibu semuanya tentang 7 aset tersebut? Oke. Baik, kita mungkin langsung saja ke diskusi untuk pemetaan kekuatan kita. Jadi ini bisa dijadikan modal untuk kita ke depannya, Ibu Wakil Kurikulum. Nanti itu yang akan kita kembangkan. Nah, yang pertama, kita lihat dari modal manusia. Menurut Bapak Ibu, untuk SMP Negeri 12 Junjun ini, apa modal manusia yang bisa kita jadikan kekuatan? Jadi kita tidak melihat kelemahannya, tetapi kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya dari kita saja, tapi bisa siswa kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, kira-kira apa aset yang ada kekuatan kita? Nah, Glenny? Baik, untuk Ibu Rika, mungkin modal manusia yang ada di SMP 12 Junjung, untuk Bapak Ibu guru mungkin masih banyak yang muda-muda, masih berpotensi, ilmunya masih baru. Kemudian anak-anak kita di Lubuk Taro banyak yang berprestasi seperti pintar mengaji, pintar menyanyi, dan mungkin bisa disalurkan bakatnya seperti dia bisa berolahraga. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi Bu Eni sudah memaparkan 3. Pertama, pendidik kita yang masih produktif pada masih usia muda, rata-rata masih fresh graduate, berarti ilmunya masih segar di dalam kepalanya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik kita yang mempunyai banyak potensi di dalam diri mereka, seperti solo song, pandai menyanyi. Kemudian kita punya kori-koriah yang pandai mengaji. Kemudian dalam bidang olahraga, dan yang terakhir dalam bidang pramuka. Kemudian ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan, boleh silakan. Mungkin dari Bu Wakil yang biasanya membuat KWSP kemarin. Baiklah, mungkin menambahkan untuk guru-gurunya. Guru kita selain masih muda, ilmunya masih segar, tingkat pendidikannya juga sudah lumayan. Seperti calon guru penggerak kita sudah S2. Nah, ada pula kita yang calon guru penggerak juga. Nah, itu juga menjadi kekuatan kita. Kemudian mungkin bisa ditambahkan oleh bagian untuk sarana prasarana. Kita
sudah hampir mencukupi ya. Kita ada perpustakaan, musola, labor, terus lingkungan juga luas untuk berkebun, membuat anak kita prakaryanya jadi lancar. Baik, terima kasih kepada Bu Leti. Kita masih fokus kepada modal manusia. Seperti yang disampaikan oleh Bu Revi, kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga pendidik kita itu kita punya 2 CGP dan insya Allah nanti akan bertambah menjadi 2 lagi. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8 lulus. Berarti itu sudah menjadi modal kita. Karena untuk lulus CGP ini tidak mudah melalui prosedur yang begitu panjang. Mudah-mudahan nanti SMP yang lain juga menyusul yang terdekat. Kemudian ya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik kita yaitu rata-rata S1 dan kepala sekolah kita S2. Dan ada 2 orang guru kita yang S2 yang kebetulan adalah CGP pada hari ini. Masih ada lagi pada Ibu untuk kualifikasi untuk modal manusia kita, aset manusia kita. Cukup? Masih ada? Oke, silakan Bu Tita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah dipaparkan beberapa modal manusia yang kita miliki. Kemudian yang ingin saya tambahkan di sini dari 16 tenaga pendidik ya 16 ya. Dari 16 tenaga pendidik sebanyak 12 orang itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Berarti dengan anggapan kalau sudah memiliki sertifikat pendidik, berarti mereka sudah profesional dalam bidang kependidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tita. Dari 16 pendidik kita, 12 orang berarti sudah lebih dari 75% itu sudah memiliki sertif. Seperti yang kita ketahui, sertif adalah salah satu yang menyatakan bahwa guru itu adalah profesional, dianggap profesional. Nah, jadi itu salah satu kekuatan kita pada modal manusia. Masih ada lagi tambahan yang lain? Oke, silakan Pak Bus. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari paparan daripada calon guru penggerak tadi, dari 7 modal yang aset yang ada pada kita saat ini, di segi modal yang pertama yaitu modal manusianya. Jadi kalau modal manusianya seperti yang disampaikan oleh pembicara terdahulunya, penanggap terdahulunya, dan caranya memang yang pertama adalah pendidik, artinya guru. Jadi kita kalau kita pantau guru-guru di SMP 12 ini memang cukup tinggi pengetahuannya, ada yang sudah S2, terutama dari calon guru penggerak dan guru-guru lainnya. Ini sudah banyak, kreatif sekali. Dan kemudian dari siswa juga, siswa-siswi kita juga banyak yang proaktif apa yang diberikan oleh para guru-gurunya. Kemudian yang ketiga dari manusia ini itu para orang tua murid dan komite. Nah, di mana kita tahu di beserta dari tokoh masyarakat. Kita tahu bahwa kecamatan SMP 12 ini adalah terletak di ibu kecamatan Lubuk Taro. Nah, pasnya di Nagari Lubuk Taro. Di mana di Nagari Lubuk Taro ini, di ibu kecamatan ini banyak para tokoh masyarakatnya, baik yang duduk di komite maupun yang di tokoh masyarakat sangat peduli sekali dengan pendidikan ini. Jadi ini juga merupakan aset kita yang kalau dapat ini tidak tertinggalkan, karena ini juga aset manusia. Tapi dari calon guru penggerak, nah ini kita agak khawatir nanti sekarang ada calon guru penggerak 2 orang dan akan nanti 2 orang lagi. Nah, coba saja yang 2 orang calon guru penggerak yang merupakan aset ini
kalau hilang aset kita nanti itu yang harus kita khawatirkan. Jadi setidaknya betul kok hilang betul ganti kan. Nah, itu mungkin saran dari pendapat. Makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Puspaita selaku Komite SMP Negeri 12 Senyunjung. Ya betul yang disampaikan oleh Bapak bahwa yang pertama modal manusia itu udah jelas pendidik yang pertama ya Pak. Kita punya pendidik yang berkualitas, yang memang mumpuni terhadap bidang mereka masing-masing. Kemudian kita punya peserta didik yang punya kemampuan dalam diri mereka yang bisa kita kembangkan dari gurunya dan dari sekitarnya. Kemudian yang ketiga tadi orang tua yang rata-rata mereka mendukung dengan apapun kebijakan sekolah. Kemudian mereka juga mengikuti pendidikan. Jadi pendidikan ini kan fleksibel Pak. Dia selalu berubah setiap tahun. Jadi memang orang tua kita di sini insya Allah mereka selalu mengikuti dunia pendidikan. Dan terakhir komite yang memang rata-rata adalah orang-orang atau pemuka masyarakat, kemudian stakeholder yang ada di kecamatan ya. SMP 12 ini memang kita beruntung kita berada di pusat kota yang mana kita dekat dengan semua fasilitas yang ada. Jadi komite kita itu adalah ada yang menjadi stakeholder di kecamatan, kemudian tokoh masyarakat, kemudian orang tua yang peduli dengan pendidikan. Jadi memang komite kita adalah komite-komite yang mempunyai tujuan yang terbaik untuk pendidikan SMP Negeri 12 Senyunjung. Jadi itu merupakan aset kita juga. Masih ada lagi Bapak dan Ibu untuk aset modal manusia kita. Ada tambahan? Cukup? Oke. Berarti kita sudah mengatakan ada 6 kekuatan kita pada modal manusia. Kita masuk pada modal sosial. Kira-kira apa kekuatan kita pada modal sosial ini? Kita petakan bersama-sama. Ini dia modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan antara unsur yang ada dalam komunitas masyarakat. Ini termasuk dalam hubungan sosial juga. Jadi kira-kira apa kekuatan pada modal manusia kita ini? Bu El? Modal sosial. Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali kata-kata menguatkan dan bimbingan saya sampaikan saja kepada Ibu Pembrak tadi. Menganalisis daripada kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 12 Senyunjung yang berada di Utaro yang berhubungan dengan kekuatan sosial. Kalau kekuatan sosial berhubungan dengan kemasyarakatan. Yang jelas, siswa yang sekolah di SMP 12 Senyunjung ini merupakan keinginan dan kemauan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kita. Tanpa motivasi dan keinginan masyarakat secara sosial, itu SMP 12 Senyunjung ini tidak akan memiliki siswa. Sehingga ada satu kepercayaan di tengah masyarakat bagaimana SMP 12 ini bisa berjalan menurut segala mesti. Jadi motivasi masyarakat dalam unsur kepercayaan melanjutkan pendidikan di SMP 12. Kemudian yang kedua, karena SMP 12 ini adalah berada di tengah-tengah masyarakat dalam lingkungan masyarakat adat yang masih kuat, yang masih kental.
secara otomatis ya pemberlakuan terhadap siswa ataupun para pendidik dan tenaga kependidikan jelas ini nanti akan mematuhi segala norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, apakah itu norma adat, norma agama, norma kesusilaan dan sebagainya. Karena ini adalah semacam inspirasi bagi tenaga pendidik dan pendidik bagaimana menuangkan ilmunya kepada siswa berpedoman kepada norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ini kekuatan sosial kita, sebab masyarakat masih kental melaksanakan hukum adat dan SMP 12 berada di tengah-tengah itu. Jadi semacam kekuatan sosial yang dimiliki oleh SMP Negeri 12 ini. Kemudian dengan adanya pendidikan secara normal yang dilaksanakan di SMP ini secara otomatis akan menunjang tentang kelancaran PBM. Ya, kegiatan pembelajaran akan dapat ditunjang. Yang alhamdulillah nanti ibu yang melaksanakan aksi nyata pada saat ini, Bu Rika dan Bu Siska, bisa untuk mewujudkan atau merealisasikan keinginan masyarakat yang diinginkan bagi siswanya yang berpendidikan di SMP 12 ini. Ini barangkali itu sebagai pemikiran kami tentang kekuatan sosial yang dimiliki oleh SMP 12 ini. Barangkali nanti ditambahkan oleh Bapak seperti itu. Silakan Pak. Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi memang kami memperkuat daripada tanggapan beliau, karena SMP 12 Ciliwung ini berada di tengah-tengah masyarakat yang adatnya masih kental, apalagi dikuatkan dengan wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan itu masih kental dengan adat istiadatnya. Jadi itulah kekuatan kita yang ada pada aset daripada sosial ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Epi selaku pemuka masyarakat dan Pak Ruswalita sebagai ketua komite untuk aset pada modal sosial kita. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya, ada tambahan untuk kekuatan modal sosial kita? Ibu Putri Kagungsi. Baik, karena di sini bicara mengenai modal sosial, berarti kita berbicara tentang modal, bisa jadi tentang modal manusia, hubungan manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Untuk modal sosial yang kita punya, yang pertama yaitu hubungan yang terjaga di antara kita yang ada di dalam lingkungan sekolah. Baik antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan tata usaha, dan guru dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, maupun guru dengan pelajar. Kemudian yang kedua yang terlibat di sekolah adalah komite. Dan terima kasih kepada Bapak Komite yang selama ini selalu berusaha untuk menunjukkan kerjasama yang baik antara komite dengan sekolah. Dan juga kepada Bapak tokoh masyarakat dan juga wali murid yang ada di SMP 12 yang mau bekerja sama, mau membuka dan mau memberi jalan kepada kita semua
setiap ada kesulitan yang kita temui di sekolah. Selanjutnya hubungan sosial juga telah kita bentuk, telah kita jalin dengan terbentuknya, dengan terlaksananya MOU dengan Polsek, di mana setiap sekali berapa periode mereka datang ke sekolah untuk melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian MOU juga telah kita laksanakan dengan pihak kesehatan puskesmas. Salah satu bentuk kerjasama kita selama ini adalah penjaminan kesehatan, pembinaan UKS dan PIKR dan lain sebagainya. Tak lupa juga hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintahan yang ada di lingkungan kita. Itu menurut saya bentuk modal sosial yang kita punya saat ini. Terima kasih. Sedikit tambahan yang sifatnya hubungan sosial. SMP 12 Jinjong ini tenaga kependidikannya berasal dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, ada yang dari Payakumbuh, ada dari Riau, ada yang dari Solo, Medan, Pak. dan bahkan ada yang latar belakangnya dari Jawa. Ya, dan ini merupakan semacam hubungan komunikasi sosial yang sangat akrab terjalin dengan adanya satu wadah kita. Satu wadah di SMP 12 Jinjong menjalin keakraban dan hubungan sosial berdasarkan kepada latar belakang yang berbeda-beda. Dan kita tidak menonjolkan perbedaan yang jelas. Kita adalah satu tujuan memajukan SMP 12 ini. Itu salah satu modal dasar bagi kita SMP 12. Silakan Pak. Di Pak tokoh masyarakat minta tambah lagi. Memang ada yang tertinggal. Saya pikir di SMP 12 ini satu-satunya yang mengangkat nama SMP 12 kegiatan selama ini, dan ini merupakan aset adalah kegiatan kepramukaan. Ini saya pikir ini sosial juga. Itunya apa namanya kalau di sekitar SMP gugur apa kegiatan pramuka ini budek. Nah ini yang termasuk ini satu-satunya aset yang ada dengan alumni-alumninya. Nah ini sekedar tambahan. Ini tadi ketinggalan, memang tidak terpikir. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memetakan tentang hubungan sosial kekuatan kita di SMP 12. Memang kalau bersama-sama ini semakin banyak terasa kekuatan kita ya Pak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Jika tidak, berarti kita cukupkan untuk kekuatan kita di modal sosial. Kita lanjut kepada modal fisik. Nah, seperti yang diketahui bahwa fisik ini adalah bisa nanti sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Oke? Baik. Kepada kelengkapan sarana dan prasarana kita. Oke, Bu Hakim. Baiklah, untuk modal fisik kita, ya ini melingkupi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kita, alhamdulillah sudah mendekati kata cukup. Seperti kita ada ruang pertemuan, ada labor IPA 1, labor TIK 1,
perpustakaan, kelas ada 12, musola, kemudian untuk lapangan olahraga juga ada. Dan jika anak-anak kita ingin berkebun, kita ada lapangan yang lumayan luas. Nah, itu kita. Baik, menganalisis mengenai tentang kekuatan SMP Negeri 12 Jinjung yang berhubungan dengan SAPRAS, sarana dan prasarana yang ada di SMP kita. Berarti ditolak dari sekolah kita yang berakreditasi A. Menuju A, insyaallah. Yang sekarang di situ ya. Ini adalah menyangkut tentang salah satu penilaiannya adalah mengenai kelengkapan prasarana sebagai unit sekolah. Dan berdasarkan pengamatan dan observasi kami, dari sarana yang ada di SMP 12 ini memang sudah hampir mencukupi sebagai unit sekolah. Ya. Mulai dari ruangan belajar, tempat ibadah, arena bermain, lapangan olahraga, segala fasilitas kantor, apakah kantor kepala sekolah, majelis guru, ruangan BK. Kami lihat dari keadaan fisik di SMP kita ini adalah kami nilai ini yang merupakan suatu kekuatan bagi kita bahwasanya SMP 12 sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai. Cuma tinggal lagi kita untuk merawat, ya, memelihara kondisi fisik yang seperti ini. Ya, kalau ada nanti daripada bangunan-bangunan yang perlu rehab, yang perlu diperbaiki, ini adalah aktivitas sekolah untuk mohon bantuan dari pihak terkait supaya kondisi bangunan kita tetap eksis sebagai sarana pembelajaran yang bisa diharapkan itu ke depannya. Karena tanpa bangun fisiknya ada, namun keadaannya rapuh, ini juga tidak akan menunjang daripada pendidikan di sekolah kita. Jadi kedepannya tinggal lagi untuk melengkapi beberapa hal. Penangkapannya sekolah kita juga mendapat labor TIK, ya. Ini sebetulnya adalah ruangan labor IPA yang labor kita sudah ada dan lain sebagainya. Jadi kami menilai bahwasanya sekolah kita ini dari segi sarana secara fisik sudah bagus, tinggal lagi prasarananya yang perlu kita lengkapi ada di sekolah kita. Barangkali itu tanggapan kami. Silakan Kak. Terima kasih. Mungkin tambahan nih dari modal fisik yang telah kita rumuskan, kekuatan aset kita, memang apa yang telah disampaikan tadi, kita tidak mengada-ada, ada ruang kelas yang cukup, bahkan ada ruang kelas ini yang masih kosong. Nah, kosong padahal kalau ada kegiatan-kegiatan lain bisa kita pergunakan, tapi sangat cukup. Kemudian memiliki labor, ya, memiliki perpustakaan, memiliki musola, dan masih ada kalau masalah lokasi, masih ada lokasi tersedia. Nah, apapun yang kita butuhkan bangunan sekolah tadi, nah ini masih ada lokasi yang tersedia, cukup luas. Ini suatu kekuatan. Dan ada juga ada tempat parkir, ada arena bermain siswa. Memang kalau fisik ini memang cukup kuat aset kita di sekolah SMP 12 ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Berarti modal fisik kita untuk SMP Negeri 12 ini sudah memadai, sudah lengkap. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Efriati bahwa tinggal kita memeliharanya, menggunakannya dengan maksimal lagi penggunaannya. Dan alhamdulillah besok kita mendapatkan bantuan labortik. Insya Allah mungkin kedepannya mudah-mudahan dapat lagi bantuan ruangan UKS. Nah baik, masih ada lagi tambahan untuk modal fisik. Bapak dan Ibu semuanya, anak-anak Ibu boleh menambahkan kalau ingin. Ada? Oke, berarti untuk modal fisik kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut dengan modal politik sampai terakhir nanti modal finansial yang akan dipandu oleh rekan saya Ibu Siska Kapolri NPD. Terima kasih Bu Rika. Melanjutkan 7 aset tadi kita sampai ke modal politik, di mana modal politik ini telah disampaikan oleh Bu Rika tadi adalah hubungan dengan luar. Bu Tari, bisa kita mulai modal politik ini aset apa yang bisa kita gali? Nah baik, untuk modal politik ini kita memiliki MOU atau kerjasama dengan puskesmas terdekat dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. Kemudian pemerintahan desa terkait dengan perjanjian penggunaan fasilitas umum di desa. Kemudian pihak kepolisian terkait keamanan dan pendidikan anti narkoba, kedisiplinan dan lain-lain. Terima kasih Bu Tari. Yang pertama tadi tentang kerjasama kita dengan pihak puskesmas terkait pemeriksaan kesehatan. Terus yang kedua tadi tentang kerjasama kita dengan pihak kepolisian tentang kedisiplinan dan bahaya narkoba. Yang terakhir tadi Bu Tari kesehatan udah. Oh ya, dengan perangkat nagari terkait fasilitas umum yang ada. Oke Bapak Ibu, masih ada baru 3 yang disampaikan oleh Bu Tari. Ya Pak, silakan Pak. Nah, sebenarnya yang depannya apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi di modal politik, yaitu kita tahu SMP 12 ini berada di ibu kecamatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya, ada di sana kerjasama dengan puskesmas, ada dengan polsek, kemudian dengan perangkat nagari, dan juga apalagi dengan aparat kecamatan. Aparat kecamatan, kantor camat, di mana saat ini komitenya juga berasal dari ada yang berkantor camat, ada yang sekarang sekcam, ada yang sudah menjadi camat. Jadi kan memang tuh politiknya, modal politiknya sangat kuat untuk SMP 12. Ditambah lagi dengan para komitenya juga dari perangkat-perangkat nagari, baik itu dari Botaro dan tokoh masyarakat, tokoh agama dari nagari Batam, dan juga tokoh wanita, wakil wanita dari negara-negara. Jadi cukup kuat aset dan memiliki modal politik di SMP 12. Terima kasih Pak. Silakan. Baik, kami ingin menambahkan sebagai wujud aksi nyata di sini, SMP 12 Junjung sudah menjalin hubungan kerjasama dengan baik dengan pihak-pihak politikus yang notabene adalah berasal dari Botaro. Pernah SMP 12 Junjung mendapat bantuan daripada anggota DPR RI Bapak Andri Sempur, mendapat bantuan berupa
beasiswa dan ambulan. Ini bukti bahwasanya SMP 12 menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak politikus. Jadi tanpa ada perhatian politik dan tanpa ada hubungan yang baik antara sekolah dengan orang-orang pembesar tersebut, mereka tidak akan tahu di mana SMP 12 ini. Ini seperti nyata. Termasuk bantuan daripada anggota DPRD kita, contohnya Bapak Andar Nadi yang selalu memberikan perhatian yang cukup terhadap sekolah kita. Jadi ini sebagai salah satu bukti yang saya katakan tadi, di samping sekolah juga melaksanakan berbagai hubungan kerjasama yang baik di pihak-pihak terkait demi kemajuan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi sebagai pembicara masyarakat dan Bapak Mustalika yang telah melengkapi. Baiklah, untuk modal politik masih ada tambahannya Bapak Ibu. Kita cukupkan. Kita masuk ke modal lingkungan atau alam. Sebelumnya mungkin ini kesempatannya kita berikan dulu ke peserta didik kita. Vici, silakan. Bagaimana kondisi alam di sekolah kita, khususnya SMP Negeri 12 sendiri? Lingkungan SMP 12 adalah bebas dari polusi, udaranya segar, lingkungannya bersih, baru sedikit ya, Vici, terima kasih. Bapak Ibu, Bu Eka mohon ditambahkan untuk lingkungan alam atau lingkungan kita di SMP Negeri 12 sendiri. Untuk modal lingkungan atau modal alam yang kita punya, sebenarnya menurut saya sih menyangkut dengan modal sarana dan prasarana yang kita punya. Kemudian ditambah lagi dengan modal lingkungan, modal alam yang kita punya ini sesuai dengan pembelajaran yang sekarang mungkin tahun depan kita akan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, maka kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Jadi lingkungan alam bisa kita jadikan sebagai tempat pembelajaran kita, terutama contoh untuk pada pembelajaran IPS gambar alam misalnya, itu kita bisa membawa anak langsung ke seperti topografi daerah kita yang berbukit, ada lembah, ada apanya, ada sungainya. Jadi lingkungan kita yang masih sangat mendukung pembelajaran bebas dari polusi, lokasi sekolah kita yang jauh dari jalan raya, bukan jauh tapi berjarak dari jalan raya sehingga kebisingan dari jalan tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Kemudian lingkungan di sekitar kita masih hijau, masih asri, sehingga dapat membantu membangun konsentrasi dari peserta didik kita. Dan lingkungan kita juga maksudnya dekat dengan sarana prasarana umum yang dapat menunjang proses pembelajaran, pasar, polsek, SMA, puskesmas, kemudian adanya cagar alam yang cagar budaya yang ada di daerah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Bagaimana Bapak Ibu masih ada tambahan untuk modal lingkungan alam? Bapak Ibu masih ada Pak? Lingkungan alam.
mengomentari tentang keberadaan sekolah kita SMP Negeri 12 ini dengan posisi atau letaknya sangat strategis, berada di lingkungan alam yang masih asli, lingkungan hijau, berada di tengah-tengah masyarakat, namun masyarakat tetangga sangat mendukung kegiatan kita di sekolah. Jadi dari segi posisi atau letaknya sangat mendukung tentang PBM. Apakah masalah kita lihat polusi udara, kebisingan kendaraan, ini tidak membawa dampak yang begitu serius terhadap sekolah kita, karena sudah diatur jaraknya sekian meter dari pos jalan. Jadi dengan kondisi yang sangat datar, ya, sangat indah kelihatannya, apalagi sekolah kita berdasarkan bestek bangunan sudah diatur menurut posisi bangunan yang layak, yang indah kita nikmati. Jadi dari segi lingkungan alam, SMP 12 sudah memiliki potensinya cukup baik. Tinggal lagi kita mengenai lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan ini semakin kondusif, ya. Apakah nanti ditambah dengan menghidupkan taman-taman sekolah yang bisa menunjang kegiatan PBM, menghirup udara yang segar, serta menunjang kesehatan mata. Karena seringkali siswa kita melihat yang hijau-hijau ini adalah menunjang kesehatan mata, sehingga secara otomatis sekolah merupakan objek kesehatan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Iya Pak. Saya menambahkan tokoh masyarakat komite membahas. Ya, ini sekedar untuk memperkuat apa yang telah disampaikan tadi. Kalau kita bicara lingkungan, apalagi alam, yang pertama ada 3 hal. Yang pertama darat. Kalau darat kita, seperti yang disampaikan kita berada pada perbukitan, pada hamparan sawah yang cukup luas, dan hamparan hutan yang masih bersahabat dengan kehidupan kita. Nah, kemudian lingkungan air kita berada pada di tepi sungai, sepanjang aliran sungai. Jadi untuk usaha-usaha bercocok tanam di darat, di sawah, untuk kita pembelajaran mungkin di perikanan, bisa ada air sangat cukup. Kemudian apalagi disangkutkan dengan udara. Nah, kalau udara kita bebas dari polusi udara. Bahkan udara kita ini untuk pembelajaran, untuk kegiatan kita proses belajar mengajar ini sangat boleh dikatakan sejuk, karena keadaan alam tadi ada bukit, ada hutan dipenuhi tanaman hijau-hijauan, kemudian ada hamparan sawah, ada air sungai yang mengalir. Nah, sehingganya udaranya menjadi sejuk. Nah, itu. Jadi kita sangat nyaman dalam proses belajar mengajar. Ini kekuatan kita yang ada, aset kita yang ada di SMP 12. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak, saling melengkapi ketika Bapak Pemuka Masyarakat akan dilengkapi juga oleh Bapak Ketua Komite kita. Kita jelaskan untuk modal lingkungan. Kita masuk lagi ke modal agama dan budaya. Kita dengar juga untuk suara dari Bu ya Pak. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menanggapi yaitu manfaat dari pada di sini modal yang ke-6 yaitu modal agama atau modal budaya. Yang pertama yaitu modal agama, yaitu anak yang usianya dari sudah mulai beranjak TK sampai SD, mereka ini rata-rata mereka sudah mengaji. Kemudian ada lagi lingkungan
belajar tentang adat mulai sejak mereka sudah kira-kira umur 18 tahun kalau nggak salah, mereka sudah belajar tentang adat dan budaya setempat. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Arahan untuk modal agama dan budaya di lingkungan sekolah SMP Negeri 12 Selinjung. Yang pertama adalah bidang agama. Di lingkungan agama di sekitar sekolah, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu El bahwasanya lingkungan sekolah ini mulai dari anak SD atau bahkan TK sampai SMP itu sudah melakukan kegiatan atau sudah mengaji ke surau. Kemudian didukung dengan salah satu program dari mungkin pemuda atau tokoh yang menggalakkan dalam bidang agama, yang salah satunya ada di sini, yaitu berdirinya sekolah tahfiz Al-Quran ya. Itu salah satu bentuk dukungan masyarakat serta keagamaan di lingkungan sekolah tempat tinggal kita. Yang kedua dalam bidang budaya, seperti yang kita ketahui sekolah kita berada di lingkungan budaya. Salah satunya adalah daerah kerajaan Jamulimpo yang budayanya masih kental dengan berbagai peradaan atau festival budaya, dengan berbagai kegiatan kebudayaan atau festival budaya yang selalu dilaksanakan. Mungkin saya di sini pendatang, tetapi selama tinggal di lingkungan sekolah ini banyak kebudayaan yang ada di Butaro yang dapat saya jadikan pengalaman berharga nanti apabila saya pindah ke daerah tempat tinggal saya. Salah satunya mungkin ada kemarin beberapa waktu yang lalu mungkin Raja Poi Marantau, apa istilahnya tuh? Rajo Menjalani Rantau ya. Dengan kegiatan tersebut mereka juga ikut mengundang atau meminta partisipasi dari sekolah terdekat dengan mengadakan berbagai lomba. Salah satunya kemarin adalah lomba melukis rumah gadang Kalang Suto. Alhamdulillah sekolah kita mulai dari peringkat 1, 2 itu diraih oleh sekolah kita. Kemudian yang menjadi kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggal kita juga acara Bakawada. Acara Bakawada selalu melibatkan sekolah dalam kegiatan tersebut. Contohnya beberapa tahun yang lalu sekolah kita juga dilibatkan dalam penyambutan tamu, yaitu menampilkan tari persembahan yang diambil anggotanya dari sekolah kita. Itu menandakan bahwa lingkungan agama dan lingkungan budaya sangat mendukung tempat sekolah kita bernaung. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selengkapnya saya serahkan kembali lagi ke Pak. Untuk melengkapi mungkin apa yang telah disampaikan oleh Ibu yang dua tadi memang betul benar adanya. Yang pertama kalau di segi agama ada tadi rumah tahfiz yang diikuti kegiatan dari SMP. Tapi yang belum kita sampaikan tadi di SMP 12 ini ada safari Ramadan. Ada safari Ramadan. Ini setiap tahun ini adanya. Yaitu Turba Ramadan. Turba Ramadan dari SMP. Sebab kita terus mengikuti. Yang keduanya di segi budaya, apalagi di segi budaya, kita keterlibatan kita SMP 12 sangat banyak sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada yang persampahan, bahkan ada murid-murid ataupun kita di SMP 12 ini yang terlibat langsung dengan pendidikan, apakah itu namanya randai, kesenian-kesenian tradisi, tari piring, pencak silat. Nah ini sangat mendukung sekali. Nah kemudian apalagi di segi budaya didukung oleh adat kita yang kental tadi, apalagi dalam kerajaan Jamulimpo. Nah ini juga sangat mendukung seperti acara-acara bergaul. Ini di tempat lain sulit terjadi acara bergaul ini. Jadi cuma di lingkungan SMP 12 ini terjadi dan sangat kuat sekali kegiatannya. Mungkin itu tambahan dari Pak Toko, Pak Thomas. Baik,
SMP 12 dari segi keagamaan pertama dulu. SMP 12 setiap saat melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti kultum, itu kekuatan. Yang kedua, SMP 12 termasuk sekolah penyelenggaraan tahfiz. Ini kegiatan. Kemudian SMP kita ini tak pernah luput untuk menyelenggarakan hari-hari besar agama. Ini merupakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah sebagai modal dasar untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada anak dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan di sekolah. Tambah lagi sekolah sudah melaksanakan sholat duha, sangat bagus. Kemudian dari segi adat, karena sekolah kita berada di tengah-tengah masyarakat di lingkungan adat yang masih melaksanakan tradisi setiap tahun, sekolah tetap dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi ini membuktikan SMP 12 bahagian dari masyarakat Nagari Lubuk Taro. Nah, yang artian betul SMP 12 milik masyarakat Nagari Lubuk Taro yang memiliki adat yang sangat baik. Jadi apabila ada kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat, pemerintah masyarakat selalu melibatkan sesuatu kita di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini merupakan salah satu bukti nyata sebagai modal dasar di sekolah kita. Sekolah sangat peduli dalam pengembangan adat istiadat secara tradisional. Barangkali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah memberikan menggali modal agama dan budaya yang ada di daerah Lubuk Taro. Terakhir kita akan mungkin tidak ada lagi tambahan, Bu El? Oke. Terakhir kita masuk kepada modal finansial. Ini mungkin kita serahkan dulu ke Bu Ketek atau ya Bu Didi ya Pak. Baiklah, kalau untuk modal finansial itu yang pertama dana sekolah kita itu dari dana BOS ya. Kita didukung oleh dana BOS karena jumlah siswa kita ada hampir 300 orang. Jadi dana BOS kita lumayan juga. Nah, jadi terus yang kedua mungkin ada modal finansial bantuan dari kalau untuk pembangunan ada bantuan dari pemerintah ya, terus bantuan dari komite. Nah, itu adalah sumber-sumber yang menjadi modal finansial kita. Makasih Bu Desi. Terakhir mungkin ke Bapak untuk melengkapi, walaupun udah disampaikan oleh kalau modal finansial memang apa yang telah disampaikan oleh Bu Devi itu memang ada dari dana BOS, dan kemudian ada bantuan dari komite untuk orang tua murid, dan juga tidak tertutup kemungkinan artinya selama ini juga ada bantuan-bantuan dari pihak ketiga apalagi dari anggota dewan ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu ada bantuan dan dari organisasi lainnya tadi finansial. Oke, Pak Thomas menambahkan. Baik, sebagai tambahan dari Pak Ketua Menteri yang berhubungan dengan masalah angka-angka keuangan, yang jelas sebagai sumber dana dari sekolah kita merupakan dana bantuan sekolah yang berasal dari pemerintah pusat. Yang jumlah angkanya barangkali Bapak dan Ibu sudah tahu dengan perkalian 1.160 per anak. Ini kalau dari segi penggunaan dana BOS, ya kami sarankan dengan inisiatif ibu daripada Ibu Penggerak, nanti bagaimana penggunaan dana BOS ini
beserta anggota ini setiap tahun sekolah kita mendapat sumbangan tanpa ada satu ikatan, hanya dengan rasa sukarela orang tua bersedia membantu secara finansial untuk demi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dari segi finansial sebagai menggali sumber-sumber dana yang ada di sekolah kita, contohnya dengan pemetaan lingkungan sekolah yang bisa menanam tanaman yang bisa menghasilkan, yang pada akhirnya mendatangkan finansial terhadap sekolah kita. Barangkali dengan inspirasi daripada guru penggerak yang bagaimana memajukan sekolah ini sebagai sekolah yang ideal di tengah-tengah masyarakat, mungkin dari segi ini dari segi finansial bisa untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih tidur kalau masih tersedia untuk dijadikan sebagai sumber-sumber finansial yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan di sekolah kita. Jadi barangkali itu saja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita udah mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita, 7 aset yang